Ya, pertama adalah orientasi tentang guru masa depan, belajar mandiri, pembelajaran PPG dalam jabatan, sampai dengan UKM PPG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kisah Penas dan Navigator Guru. Selamat siang teman-teman semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan sehat selalu ya teman-teman ya. Teman-teman semua, kali ini kita akan mengabarkan tentang PPG dalam jabatan nih teman-teman di tahun 2023. Untuk teman-teman yang sudah mengklik ketersediaan di LPTK-nya masing-masing, teman-teman wajib tonton ini sampai akhir karena kita akan bedah jadwal dan apa saja sih yang ada di perkuliahan PPG dalam jabatan ini. Untuk teman-teman yang sudah lulus atau yang bukan sasarannya, teman-teman wajib share nih teman-teman, karena informasi ini insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang akan menghadapi PPG dalam jabatan tahun 2023. Oke, yuk kita lihat jadwalnya. Teman-teman semua, kita sudah melihat jadwal ini, postingan kami pun sudah ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pun udah mendapatkan jadwal ini dengan surat edarannya teman-teman. Nah, di sini teman-teman konfirmasi kesediaan, teman-teman diberikan waktu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 April nih teman-teman. Nah, 5 hari ini teman-teman silahkan ketersediaan. Jadi konfirmasi kesediaan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kalau misalkan teman-teman tidak klik ketersediaan, maka teman-teman dianggap mengundurkan diri teman-teman. Jadi eman ya teman-teman ya, kalau udah teman-teman udah terpanggil kemudian teman-teman malah meng-close. Tapi ya itu kembali lagi kepada teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman bersedia silahkan klik di SIM PKB-nya masing-masing. Nah, setelah teman-teman klik, silakan menunggu teman-teman penetapan calon mahasiswanya di tanggal 19 April 2023. Penetapan calon mahasiswa juga teman-teman ada di SIM PKB-nya masing-masing. Nah, kalau teman-teman dikonfirmasi kesediaan ini sudah ada LPTK-nya, maka nanti penetapan calon mahasiswa pun masih tetap di LPTK-nya itu teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman dilapor diri teman-teman. Ketika teman-teman sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswanya, maka ada namanya lapor diri teman-teman. Ini secara daring di aplikasi masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG. Lapor diri ini dari tanggal 27 April sampai dengan 4 Mei 2023, berarti pasca lebaran ya teman-teman ya. Jadi lapor diri ini per LPTK pasti berbeda-beda. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh LPTK-nya masing-masing, dimasukkan ke dalam grupnya, dan teman-teman ada informasi selanjutnya untuk melakukan lapor dirinya teman-teman. Nah, nanti biasanya ada salah satu LPTK ya, ini misalkan ya LPTK X gitu kan, memberikan lapor dirinya menggunakan websitenya atau menggunakan Google Form-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah lapor diri selesai, maka teman-teman melakukan orientasi mahasiswa ini secara daring. Ini menggunakan Zoom ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang akan mengikuti PPG dalam jabatan, teman-teman wajib nih install teman-teman aplikasi Zoom atau Google Meet ya teman-teman ya. Nah, tapi biasa karena banyaknya adalah pakai Zoom teman-teman. Nanti teman-teman tinggal aplikasi Zoom-nya nempel di komputernya teman-teman semua. Ini orientasi mahasiswanya itu di tanggal 8 Mei 2023. Jadi setelah lapor diri 4 harinya langsung teman-teman daring orientasi mahasiswanya. Jadi teman-teman maraton nih teman-teman, karena ini dilakukannya setelah lebaran semua teman-teman. Nah, pelaksanaan PPG dalam jabatan daring ini adalah masa perkuliahan teman-teman. Di masa perkuliahan ini dari tanggal 9 Mei sampai dengan 22 Juli ini teman-teman akan melakukan pembelajaran teman-teman, dari mulai praktek pembelajaran, kemudian LK dan lain sebagainya. Nanti kita akan bedah teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kalau sudah perkuliahan selesai, uji komprehensif selesai, maka teman-teman masuk di uji kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Nah, UKM PPG ini teman-teman, ini yang akan mendapatkan sorotan yang luar biasa teman-teman, karena di UKM PPG ini yang menentukan teman-teman kelulusan atau retaker. Jadi misalkan UKM PPG ini dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah UKIN, yang kedua adalah UP teman-teman. Nah, UKIN ini adalah prakteknya teman-teman, dan UP ini adalah akademiknya teman-teman semua. Nah, ini tanggal 24 sampai dengan 30 Juli 2023. Nanti kita akan salah satu dari tanggal ini teman-teman, karena kan itu dilakukan adalah 1 hari. Kalau UKIN itu dilaksanakan selama 5 sampai 1 minggu teman-teman. Tapi kita pilih salah satu tanggal dari yang sudah ditetapkan oleh LPTK-nya, seperti itu. Wah, banyak sekali teman-teman. UKIN itu dibagi menjadi 2 lagi teman-teman. Ada ya UKIN pembelajaran, ada dengan UKIN portofolio teman-teman. Jadi ini UKIN ini banyak banget. Nanti teman-teman saya udah pernah bahas ya teman-teman tentang UKM PPG. Atau teman-teman masih bingung, simak aja teman-teman video ini sampai akhir ya.
Kemudian kalau dari jadwalnya teman-teman sudah ngerti semua, semuanya orientasi mahasiswa sampai dengan pelaksanaan tetap daring ya teman-teman ya. Sampai dengan teman-teman ujian UKM PPG pun tetap daring nih teman-teman. Nah, kita lanjut ke sini teman-teman. Kan tadi ya ada yang namanya tentang orientasi mahasiswa atau lapor diri teman-teman. Kan itu ada jeda waktu ya teman-teman ya. Di antara orientasi mahasiswa 8 Mei, kemudian pelaksanaan PPG 9 Mei itu kan ada cuma rentang 1 hari. Nah, teman-teman ketika teman-teman sudah klik ketersediaan, teman-teman pasti di bawahnya itu ada yang namanya materi seperti ini teman-teman. Materi pembelajaran mandiri. Nah, materi pembelajaran mandiri ini teman-teman, misalkan saya analogikan ini guru SD. Guru kelas SD. Di sini ada namanya pedagogik, ada namanya profesional. Nah, teman-teman itu di semua modulnya itu dibaca, teman-teman. Setelah dibaca, nanti teman-teman akan disuruh ditugaskan untuk mencantumkan atau meresum teman-teman yang ada di semua modul ini, baik profesional maupun pedagogik. Ini kan agak lumayan banyak nih teman-teman. Nah, karena banyak ini teman-teman, ini teman-teman harus baca dari sekarang. Jadi masih ada waktu nih teman-teman sampai dengan 9 Mei. Karena biasanya di 9 Mei ini langsung dikumpulkan teman-teman untuk di websitenya, di LMS-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan belum dari sekarang belajarnya atau meresumnya, teman-teman akan kebingungan karena ini cuma 1 hari teman-teman rentangnya dari orientasi mahasiswa sampai ke pembelajaran PPG-nya teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman belum upload, kalau saya tidak salah teman-teman ya, yang sekarang masih dipakai metodenya adalah teman-teman tidak bisa untuk lanjut ke step berikutnya. Jadi teman-teman harus upload terlebih dahulu. Jadi teman-teman akan diberikan LK01 kalau saya tidak salah. Kalau misalnya sekarang masih LK01 ada di mana formatnya? Di sini ada teman-teman di materi pembelajaran ini. Jadi teman-teman jangan terlena-lena kalau misalnya sekarang misalkan hari pertama modul pedagogiknya tentang apa, kalau profesional tentang apa, nanti dicicil teman-teman 1 hari 1 modul atau 2 hari 1 modul sehingga teman-teman bisa mengerjakan tugas pertama yaitu LK01 seperti itu teman-teman. Walaupun nanti teman-teman akan banyak banget LK-LK yang lainnya teman-teman sampai akhir ya. Teman-teman semua, ini alur pelaksanaannya teman-teman untuk pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Tapi saya masih percaya karena ini 3 bulan, maka kurang lebih hampir sama kayaknya ini teman-teman untuk formasinya teman-teman. Seperti yang pertama adalah identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentu penyebab masalah dan sebagainya sampai dengan teman-teman langkah 9 itu refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, setelah itu teman-teman tinggal UKM PPG. Nah, di sini teman-teman ya pertama adalah orientasi tentang guru masa depan, belajar mandiri, pembelajaran PPG dalam jabatan sampai dengan UKM PPG. Jadi langkah yang minggu pertama ini teman-teman akan membedah ini dulu teman-teman, LK-LK ini, identifikasi masalah, kemudian eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Di dalamnya itu ada rumus-rumusan dari jurnal-jurnal seperti itu teman-teman. Jadi tugas-tugasnya ya LK-LK dulu kalau bukan di tahap pertama sampai dengan terakhir teman-teman nanti menentukan media pembelajaran apa yang akan diimplementasikan menjadi PPL dan teman-teman semua. Nah, nanti di situ ada teman-teman sebelum UKM PPG teman-teman akan diberikan uji komprehensif. Jadi uji komprehensif ini nanti akan ditanyakan oleh 2 dosen teman-teman di uji komprehensif ini. Nanti teman-teman tinggal menjawab apa yang ditanyakan oleh dosen tersebut. Karena uji komprehensif ini berkaitan dengan LK-LK atau pembelajaran yang telah teman-teman lalui. Nah, misalkan teman-teman melaluinya dengan baik, kemudian semuanya dikerjakan dengan baik, maka teman-teman pun akan gampang untuk melihat atau menjawab uji komprehensif ini teman-teman, seperti itu. Karena semuanya ini lisan ya teman-teman ya, uji komprehensif ini lisan. Kemudian teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman di sini saya pun memberikan keleluasan untuk teman-teman untuk ikut bersama kami di kelas pendampingan PPG dalam jabatan untuk berdiskusi tentang tugas yang ada di PPG dalam jabatan. Kemudian disediakan juga pelatihan bimbingan lulus PPG sampai akhir, yaitu berkaitan dengan UKM PPG teman-teman, UKIN dan UP. Nah, teman-teman semua silakan ikut bersama kami kelas pendampingannya. Teman-teman bisa daftar melalui Mintara di 087723317506. Oke, silakan chat aja ya teman-teman ya. Karena beban belajar di PPG dalam jabatan kategori 1 ini tahun 2022 nih teman-teman hampir mungkin ya sama lah ya teman-teman ya dengan yang kategori yang sekarang teman-teman. Maka teman-teman lihat nih teman-teman, pendalaman materinya 5 SKS, kemudian pengembangan perangkat pembelajarannya 3 SKS, praktik pengalaman lapangannya 4 SKS teman-teman. Seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah untuk di kelas kita, di kelas pendampingan kita alhamdulillah sudah lulus teman-teman, banyak yang udah pada lulus karena kita dari kategori 1, kategori 2, kategori 1 gelombang 2. Oke. Terima kasih teman-teman ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan teman-teman kalau misalkan ada
tugas-tugas nih teman-teman, saya juga pernah ngupload juga di channel ini teman-teman, yang tentang LK-LK. Jadi teman-teman bisa pelajari dari sekarang. Tapi step saya adalah yang pertama tetap teman-teman lihat atau pelajari materinya teman-teman. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman sampai lupa dan terlena untuk tidak mengerjakan LK01, teman-teman akan kebingungan pada saat teman-teman pembelajaran pertama, kuliah pertama di tanggal 9 itu. Jadi saya harap teman-teman bisa membaca modul dari sekarang dan langsung melihat atau menuliskan di resume LK.01. Misalkan teman-teman perlu bantuan, silakan daftar kelas pendampingan bersama kami. Oke? Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan silakan share video ini untuk teman-teman semua. Semoga menjadi ladang ibadah di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman tetap semangat ya. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bunyikan tanda loncengnya.